Dia tidak mengharapkan dapat hidup lagi, akan tetapi dia pun tidak takut mati. Betapapun juga, kedua Shinkai ini adalah orang yang gagah perkasa dan lihai. Dan ketika mereka itu turut mengeroyok dan membunuh Pangeran Cheng Han Ho, mereka merasa berada di pihak yang benar karena pangeran itu dianggap seorang pemberontak dan seorang yang amat jahat, dan sudah pernah mengacau dunia Kang Ou pula. Tianxin tersenyum. Salah kalian sendiri, sudah mendengar aku datang mencari kalian, tetapi kalian tidak mau bersembunyi. Hahaha, sekarang bagaimana? Coba ceritakan bagaimana kalian dahulu ikut mengeroyok dan membunuh ayah bundaku. Ayahmu seorang penjahat, seorang pemberontak yang kejam, bentak Lo Tianxin. Dan engkau tidak kalah jahatnya dengan ayahmu. Hek Bin Mo Kai juga memaki. Tianxin hanya tersenyum. Apakah kalian tidak jahat? Apakah anak buah kalian yang melakukan pemerasan di kota raja tidak busuk? Memang, melihat kebusukan orang lain, betapapun kecilnya, amatlah mudah. Sebaliknya, kebusukan sendiri sebesar gajah takkan pernah kalian lihat. Tidak perlu banyak cakap lagi, kami sudah kalah. Mau bunuh kami, bunuhlah, bentak Lo Tianxin. Kami adalah laki-laki sejati yang tak takut mati. Hek Bin Mo Kai juga ikut berkata sambil menyeringai menahan sakit. Bagus, gagah perkasa tidak takut mati. Akan tetapi pengecut hina yang beraninya hanya mengandalkan pengeroyokan banyak orang, dulu terhadap ayah bundaku dan sekarang terhadap diriku. Bocah setan yang sombong, tak perlu banyak mulut lagi. Hek Bin Mo Kai membentak. Tianxin tersenyum lebar lantas tangannya bergerak ke bawah, 2 kali jari tangannya menotok ke arah dada serta leher Hek Bin Mo Kai. Dan kembali dia bergerak melakukan penotokan yang sama terhadap tubuh Lo Tianxin. Mula-mula kedua orang kakek itu tidak merasakan sesuatu, hanya ada hawa dingin yang menyelinap ke dalam bagian tubuh yang tadi tertotok jari tangan pemuda itu. Akan tetapi mulailah terasa gatal-gatal dan dingin. Lalu rasa gatal itu semakin menghebat disertai rasa perih seperti ditusuk-tusuk jarum. Kedua orang kakek itu berusaha mempertahankan diri, akan tetapi rasa nyeri yang tidak begitu hebat namun makin lama makin terasa itu mulai menggerogoti perasaan mereka. Rasa gatal sukar dapat dipertahankan orang, apalagi rasa perih yang sedikit demi sedikit menusuk-nusuk perasaan itu. Rasa nyeri yang hebat sekali dapat mematikan rasa, atau dapat membuat orang pingsan karenanya. Akan tetapi rasa gatal-gatal disertai perih sedikit demi sedikit itu menyerap semakin hebat dan keduanya tidak mampu mengerahkan sinkang karena tenaga mereka telah punah oleh totokan itu. Mereka berusaha mempertahankan diri tanpa mengeluh, dan keduanya sampai menggigit bibir mereka. Akan tetapi rasa nyeri makin hebat hingga bibir mereka pecah-pecah oleh gigitan sendiri. Darah mengalir membasahi mulut mereka. Sungguh keadaan mereka amat mengerikan. Muka mereka penuh dengan keringat, dan tubuh mereka menggeliat-geliat, dan akhirnya keduanya tak dapat bertahan lagi, sehingga mulailah mereka mengeluh. Mula-mula hanya rintihan-rintihan saja, masih mereka tahan. Akan tetapi tak lama kemudian mereka sudah menangis dan meraung-raung minta mati. Dan Tianxin berdiri sambil bertolak pinggang, tersenyum menyaksikan 2 orang lawan yang disiksanya sedemikian hebat itu. Dia tadi telah menotok mereka dengan pengerahan tenaga sinkang yang dipelalarinya dari kitab ayahnya, dan dia telah membuat mereka itu keracunan sedikit demi sedikit. Raungan-raungan kedua orang kakek itu masih terus terdengar. Sungguh pun makin lama semakin lemah, dan pada saat itu pula terdengar suara hiruk-pikuk di luar. Lalu tidak lama kemudian banyak prajurit penjaga keamanan kota raja yang mengurung tempat itu sudah menyerbu ke dalam. Melihat betapa 2 orang kakek yang menjadi musuhnya itu sudah mulai sekarat, dan nyawa mereka tidak mungkin dapat tertolong lagi, Tianxin tertawa bergelak dan tubuhnya meloncat ke atas, menerobos genteng. Beberapa orang anggota Kaipang beserta prajurit yang berjaga di atas genteng, terkejut melihat munculnya pemuda yang menerobos genteng itu. Mereka segera mencoba untuk menyerang, tapi akibatnya mereka sendiri yang terlempar, lantas jatuh tunggang langgang di atas genteng. Ada pula yang terus menggelinding ke bawah, dan tentu saja mengalami kematian terbanting dari atas genteng. Ternyata pemuda itu sudah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Bekas amukannya yang ada,
yaitu kematian banyak sekali anggota Kaipang serta beberapa orang prajurit, dan yang sangat mengerikan adalah kematian 2 orang ketua Kaipang itu. Wajah mereka masih menyeringai, 2 mata mereka terbelalak dan wajah itu masih membayangkan rasa nyeri yang luar biasa, akan tetapi nyawa mereka telah melayang. Gegerlah ibu kota atau kota raja dengan terjadinya peristiwa yang sangat mengerikan ini, sehingga semakin terkenallah nama pendekar sadis, karena kini semua orang telah dapat menduga, melihat dari cara-cara kematian yang disebabkannya, bahwa yang mengamuk itu tentu bukan lain pendekar sadis yang banyak disohorkan orang akhir-akhir ini. Bukan hanya sampai di situ saja sepak terjang Tianxin di kota raja. Dia memang sudah berhasil membunuh Lo Tianxin Kai dan Hek Bin Mo Kai, yaitu 2 orang di antara para pengeroyok dan pembunuh ayah bundanya. Akan tetapi, dia belum puas karena dia belum berhasil menemukan orang yang lebih dibencinya daripada yang lainnya, yaitu Tok Chiang Xianchin Chiu Hek Lem. Seperti diketahui, Tok Chiang Xianchin ini adalah seorang tokoh Zheng Huapang yang dahulu juga ikut mengeroyok dan membunuh ayah bundanya. Dan bahkan lebih dari itu, orang ini adalah yang terpandai di antara mereka yang mengeroyok ayah bundanya. Dan sampai kini dia belum juga berhasil membalas, bahkan belum tahu di mana adanya Tok Chiang Xianchin yang dicari-carinya itu. Maka, Tianxin lalu mendatangi para tokoh Kang Ou, terutama sekali para penjahat di sekitar kota raja. Maksudnya hendak mencari keterangan dan menyelidiki di mana adanya Tok Chiang Xianchin, akan tetapi caranya menimbulkan kegemparan hebat di kota raja. Terhadap para tokoh dari dunia hitam ini, Tianxin bersikap kejam bukan kepalang. Dia menangkap, menyiksa, membunuh, memaksa kepada mereka itu untuk membuka rahasia di mana adanya Tok Chiang Xianchin. Dan untuk semua itu dia tidak segan-segan melakukan kekejaman yang mendirikan bulu roma terhadap para penjahat itu. Maka nama pendekar sadis makin terkenal dan ditakuti oleh kaum penjahat melebihi iblis sendiri. Belum pernah ada tokoh atau datuk sesat sekalipun yang lebih mengerikan dan lebih ditakuti oleh kaum sesat seperti pendekar sadis ini. Tianxin amat membenci kepada penjahat, karena dianggapnya bahwa penjahat-penjahat itulah yang telah merusak hidupnya, telah mencelakakan orang-orang yang dicintanya, dan karena itu, dia telah mengambil keputusan untuk memusuhi semua penjahat di dunia ini. Ada kalanya dia memasang mata di pasar dan tempat-tempat ramai, dan kalau dia melihat ada penjahat yang melakukan pencopetan saja, dia tidak segan-segan untuk turun tangan dan mematahkan tulang lengan pencopet itu. Bahkan pada waktu malam dia sering keluar dan sekali dilihatnya ada pencuri, tentu tangan pencuri itu segera dibuntungi. Pemerkosa jangan harap dapat hidup bila mana berjumpa dengannya, karena Tianxin segera akan menghukumnya secara mengerikan, yaitu membuntungi alat kelaminnya. Belum ada sebulan dia datang ke kota raja, keadaan kota raja menjadi gempar. Bukan hanya para penjahat yang ketakutan setengah mati, bahkan banyak penduduk kota raja juga merasa gelisah dan ngeri. Siapapun adanya dia, setiap orang sudah tentu tak akan luput daripada kesalahan. Maka dia tentu merasa ngeri untuk dilihat dan dihukum oleh seorang seperti pendekar sadis ini. Pada suatu senja, Tianxin kembali ke dalam kuil tua di mana dia menyembunyikan diri, sebab dia tahu bahwa pasukan kota raja selalu mencarinya. Telah berkali-kali dia bertemu dengan penyelidik-penyelidik dari kota raja itu, namun dia selalu dapat membuat mereka tidak berdaya. Untuk dapat beristirahat dengan tanpa banyak gangguan, dia lalu mencari penginapan di luar kota raja, sehingga akhirnya dia menemukan sebuah kuil tua yang dikabarkan orang sebagai kuil tua kosong yang banyak hantunya. Sungguh kebetulan, pikirnya, apabila kuil itu berhantu, tentu tidak ada orang yang akan berani mendekatinya. Dan dari para penduduk di kampung-kampung sekitar kuil yang berada di tempat sunyi, di lereng pegunungan sebelah utara kota raja ini, dia pun mendengar bahwa siapa saja yang berani datang ke kuil ini, apalagi di malam hari, tentu akan bertemu dengan hantu dan kabarnya sudah ada beberapa orang yang mati dengan mengerikan di tempat itu. Mati menggantung diri ataupun digantung hantu, tak ada yang dapat tahu dengan pasti. Pendeknya, di sebelah belakang kuil itu terdapat sebuah tengkorak manusia yang masih tergantung di sebuah batang pohon.
Hanya tinggal kepala dan leher saja yang tergantung, sedangkan tulang-tulang bagian lainnya sudah runtuh dan bertumpuk di bawah pohon itu tanpa ada yang berani mengganggunya. Kepercayaan akan tahyul membuat orang yang mempunyai kepandaian tinggi sekalipun menjadi penakut. Orang yang cukup lihai boleh jadi tidak takut menghadapi pengeroyokan banyak lawan tangguh, dan bahkan tak gentar menghadapi kematian. Akan tetapi, karena kepercayaan tahyul yang telah berakar di dalam hati mereka, ditanamkan semenjak kecil, membuat mereka atau orang yang mempunyai ilmu silat cukup tinggi sekalipun dapat lari tunggang langgang. Mereka itu merasa seram, akan tetapi, Tianxin sama sekali tak merasa takut. Dia telah sering menghadapi hal-hal menyeramkan, yaitu waktu dia bertapa di dalam goa dan mempelajari ilmu sihir dari kakek pertapa di pegunungan Himalaya. Kalau memang ada hantunya, biarlah aku berkenalan dengan hantu itu, pikirnya, bahkan siapa tahu, dia akan dapat mempelajari ilmu yang lebih hebat lagi dari hantu itu. Maka, beberapa malam yang lalu, ketika untuk pertama kali dia mendatangi tempat itu, dia lalu melakukan pengintaian. Tidak ada apa-apa di sana, sunyi saja. Akan tetapi, ketika dia sedang duduk beristirahat di dalam kuil itu, tiba-tiba dia mendengar suara melengking yang aneh. Seketika bulu tengkuknya meremang, akan tetapi ia melawannya dan dengan mengusap tengkuknya, maka rasa meremang pun lenyaplah. Dia lalu berindap-indap menuju ke arah suara yang datangnya dari belakang kuil, di mana terdapat pohon yang ada tengkoraknya tergantung itu. Dia melangkah maju menghampiri, karena malam itu gelap, cuaca hanya diterangi oleh sinar bulan yang sepotong. Ketika dia sudah dekat untuk dapat melihat tengkorak itu, dia mendapat kenyataan bahwa suara itu memang datang dari arah tengkorak itu, dan kembali bulu tengkuknya meremang, ketika dia melihat tengkorak itu bergoyang-goyang. Padahal pada saat itu tidak ada angin sama sekali. Jika bukan Tianxin yang menghadapi penglihatan dan pendengaran seperti itu, agaknya tentu sudah melarikan diri karena sepandai-pandainya manusia, kalau harus menghadapi sesuatu yang tak dimengertinya, dan berada di luar kemampuannya sebagai manusia, apalagi setelah segala yang didengarnya sejak kecil tentang ketayulan yang menyeramkan, tentu dia telah ketakutan. Akan tetapi, biarpun bulu tengkuknya terasa dingin, kepalanya terasa berat dan seperti membengkak besar, Tianxin kembali mengusap tengkuknya dan dia malah maju menghampiri. Agaknya hantu itu menjadi penasaran, karena melihat pemuda ini tidak ketakutan seperti orang-orang lain yang pernah melihat dan mendengarnya, maka suara melengking itu lalu menjadi semakin nyaring menyeramkan, dan tengkorak yang bergantungan pada pohon itu juga bergoyang-goyang lebih keras lagi, seolah-olah hendak terbang dan menubruknya. Tianxin tidak berhenti bahkan terus menghampiri. Dan pada saat itu terdengar teriakan parau menyeramkan dari atas pohon, dan dari atas itu melayanglah sesosok tubuh tinggi besar hitam seolah-olah bayangan itu hendak menyerbu Tianxin. Pemuda ini menghentikan langkahnya, dan bersiap sedia menyambut terkaman bayangan tubuh tinggi besar yang tidak kelihatan, jelas dalam keremangan cuaca itu, akan tetapi tubuh itu berhenti di tengah udara lantas tergantung-gantung. Kiranya itu adalah bayangan tubuh manusia yang bergantung diri atau digantung orang. Tianxin meloncat dan tangannya menyambar, maksudnya untuk menolong orang yang tergantung itu, dan sekali tangannya bergerak, tali yang menggantung orang itu putus, dan dia pun sudah memondong tubuh itu ke bawah. Akan tetapi tubuh itu ternyata hanyalah sepotong kayu besar yang diberi pakaian. Mengertilah dia bahwa ada yang mempermainkan dirinya. Dan kalau ada yang main hantu-hantuan maka tentu yang bermain-main itu adalah manusia. Karena suara itu datang dari atas pohon, maka Tianxin lalu meloncat lagi, sekarang menerjang ke tengah daun-daun pohon yang rindang itu. Ada pedang yang menyambutnya, akan tetapi dengan gerakan tangannya Tianxin dapat membuat pedang itu terpukul ke samping, dan ternyata orang yang memegang pedang itu tidak kuat menyambut terjangan Tianxin. Sambil mengeluarkan teriakan orang itu lantas terjatuh dari atas pohon. Suara berdebuk yang keras membuktikan bahwa orang itu tidak mempunyai ilmu ginkang yang baik dan tubuhnya telah terbanting keras ke atas tanah. Tianxin mengikutinya dan melompat turun, cepat menghampiri tubuh yang menggereng kesakitan itu. Kiranya dia seorang laki-laki setengah tua yang mengerang kesakitan,
dan napasnya empis karena tadi dia telah terkena pukulan tangan sakti Tianxin yang mengenai dadanya. Ditambah lagi dia terbanting roboh ke atas tanah yang mematahkan beberapa tulang iganya. Mengapa kau menakut-nakuti orang?" Tianxin membentak. Orang itu sukar sekali menjawab karena dia menderita sakit bukan main, dan napasnya tinggal satu-satu, agar tempat ini menjadi tempatku tanpa diganggu orang dan orang-orang yang ketakutan meninggalkan barang-barangnya. Orang itu tidak dapat bicara terus karena kepalanya terkulai dan tewas. Pukulan Tianxin tadi memang hebat sekali, dilakukan karena menduga bahwa ada lawan tangguh bersembunyi di dalam pohon. Tianxin menarik napas panjang, kemudian sejenak dia berdiri termenung. Orang ini mati karena kesalahan sendiri, dan pula, memang orang itu bukan orang baik-baik, agaknya menakut-nakuti orang di samping untuk membuat orang takut datang ke tempat itu, juga agaknya untuk memperoleh barang-barang orang yang lari ketakutan. Betapapun juga, orang ini sudah berjasa baginya, sudah memberikan sebuah tempat persembunyian yang baik sekali. Maka malam itu juga Tianxin menggali lubang dan mengubur jenazahnya. Seperti halnya Tianxin, pada waktu menghadapi segala penglihatan dan pendengaran itu, dia tidak membayangkan hal-hal yang mengerikan. Akan tetapi dengan waspada dia mengamati, maka dia terbebas dari rasa takut dan dapat menanggulangi keadaan yang bagaimanapun juga. Senja itu Tianxin kembali ke tempat persembunyiannya yang sunyi itu. Seperti biasa apabila dia hendak beristirahat di tempat ini, dia tidak langsung memasuki kuil. Dia tahu bahwa pada waktu itu, dia telah menanam banyak sekali bibit permusuhan, sehingga pasti banyak orang pandai yang akan mencarinya dan mencelakainya. Oleh karena itu, dia selalu hati-hati dan ketika dia tiba di tempat sunyi itu, dia pun tidak langsung memasuki kuil tua. Dia mengambil jalan memutar, lebih dulu mengelilingi kuil itu untuk melihat kalau ada orang bersembunyi. Ketika dia mulai memutari kuil, tiba-tiba dia mendengar suara isak tangis perlahan yang datangnya dari arah belakang kuil, di mana terdapat pohon besar yang menakutkan itu. Apakah ada orang gila lain lagi yang hendak menakut-nakutinya, pikirnya. Ataukah ada orang pandai yang datang untuk membalas segala perbuatannya pada orang-orang jahat selama beberapa pekan di kota raja ini? Dengan hati-hati Tianxin lalu pergi ke belakang kuil, dan dia pun terheran-heran melihat ada sesosok tubuh wanita berlutut di bawah pohon besar itu, tak jauh dari tengkorak yang masih tergantung, dan menangis terisak-isak. Apakah ini sebuah perangkap? Tianxin bersikap hati-hati sekali dan dengan kepandaiannya, dia berloncatan jauh lantas mengelilingi pohon itu dari jauh, untuk melihat kalau kehadiran wanita itu merupakan perangkap untuknya. Akan tetapi sunyi saja, tidak ada orang lain kecuali wanita itu sendiri yang masih menangis. Maka dia pun tidak curiga lagi dan cepat menghampiri, lalu setelah berdiri dekat dia pun menegur halus. "Siapakah engkau? Mengapa kau menangis di sini?" Wanita itu nampak terkejut dan mengangkat muka memandang. Tianxin melihat sebuah wajah yang cukup manis, dengan usia kurang dari 30 tahun, dan wanita itu segera bangkit berdiri kemudian menghadapi Tianxin dengan sikap marah. "Mengapa engkau hendak menggangguku? Pergilah, urusanku tak ada sangkut pautnya denganmu. Pergi." Akan tetapi tentu saja Tianxin tidak mau pergi. Bahkan dia lalu mengerutkan alisnya dan berkata, "Engkaulah yang menggangguku, engkaulah yang harus pergi dari sini. Tempat ini adalah tempatku. Kau siapa dan apa maksudmu?" "Persetan denganmu," bentak wanita itu, yang segera menerjang dan memukulnya. Tianxin melihat gerakan orang yang paham ilmu silat, bahkan pukulannya cukup cepat dan keras. Dia menangkap lengan yang memukulnya itu dan sekali memutarnya, tubuh wanita itu terpelanting jatuh. Akan tetapi, dengan nekatnya wanita itu bangkit kembali dan menyerang lagi, kini menendang dengan tendangan cepat dan kuat ke arah pusar. Tian juga menangkap kaki itu lantas mendorongnya sehingga wanita itu jatuh terbanting lebih keras lagi. Wanita itu menangis kembali. Kamu manusia kejam." Dan dia pun menghampiri pohon di mana telah terpasang selendangnya, yaitu sehelai selendang yang ujungnya telah diikatkan di sebuah cabang dekat tempat tengkorak bergantung,
Kemudian wanita itu meloncat, memegang selendang yang tergantung itu dan memasang ujungnya pada lehernya, kemudian melepaskan kedua tangannya sehingga lehernya tergantung. Tian Xin terkejut sekali, akan tetapi dia berdiri dan tetap tersenyum. Ah, wanita itu tentu hanya hendak menggertak saja, pikirnya. Wanita seperti itu tentu bisa saja menggunakan akal, pura-pura gantung diri untuk menarik perhatiannya, atau mungkin juga ada udang di balik batu. Siapa tahu wanita itu hendak menjebaknya. Maka dia pun diam saja, bahkan bersedekap dan berdiri memandang sejenak, lantas membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam kuil. Sejak menggantung diri tadi, wanita itu memandang kepada Tian Xin dengan sinar mata tajam dan kini tubuhnya berkelojotan, lidahnya terjulur keluar, dan matanya melotot. Akan tetapi dia tetap tidak mau mempergunakan kedua tangannya untuk menahan selendang. Bila mana dikehendakinya, tentu saja dia dapat menggunakan tangannya untuk menahan selendang, lantas melepaskan lehernya dari gantungan itu. Tetapi agaknya keputusannya sudah bulat dan dia memilih mati di tempat gantungan itu, berdekatan dengan tengkorak orang yang dulu telah menggantung diri sampai mati di situ, dan yang arwahnya kabarnya menjadi setan di tempat itu. Sesudah tubuh itu tidak berkelojotan lagi, barulah Tian Xin cepat berloncatan keluar dari kuil menuju ke pohon itu. Dengan mudah saja dia pun menurunkan wanita itu dari tempat gantungan, lalu memondongnya memasuki kuil di mana sudah dinyalakan sebatang lilin. Dia biasa tidur di lantai yang ditilami jerami kering dan seilmut. Direbahkannya tubuh itu ke atas selimut dan dia segera memeriksanya. Memang wanita itu sudah pingsan. Cepat dia mengurut leher itu, menotok beberapa jalan darah dan memaksa bibir itu terbuka, lalu dituanginya beberapa teguk air dari guci airnya. Tak lama kemudian wanita itu membuka mata, mengeluh dan nampak bingung. Sudah matikah? Akan tetapi dia melihat wajah Tian Xin dan cepat dia memukul sambil meloncat bangun. Tian Xin menangkap tangan itu. Tenanglah. Aku menyelamatkanmu dari kematian dan sekarang engkau bahkan hendak memukulku? Kenapa kau menurunkan aku? Kenapa tidak membiarkan aku mati? Ah, aku ingin mati saja. Aku ingin mati. Dan wanita itu pun menangis lagi, mengguguk. Tian Xin merasa kasihan. Tadinya dia merasa curiga. Akan tetapi setelah melihat betapa wanita itu sungguh-sungguh hendak membunuh diri, maka dia merasa kasihan dan timbul keinginannya untuk menolong wanita yang merasa berduka hingga lebih baik memilih mati itu. Katakanlah kepadaku, mengapa engkau ingin mati? Jika ada rasa penasaran, boleh beritahukan kepadaku dan aku akan menolongmu. Wanita itu menghentikan tangisnya dan memandang pada wajah Tian Xin, lalu menangis lagi. Tidak mungkin, isaknya. Walaupun engkau dapat mengalahkan aku, akan tetapi seorang pemuda pelajar macam engkau ini tak mungkin dapat menandingi Toan Ong Ya. Dia pun menangis lagi. Diam-diam Tian Xin merasa tertarik. Dia telah pernah mendengar nama ini. Toan Ong Ya adalah seorang pangeran tua yang kabarnya tidak aktif lagi di dalam pemerintahan. Akan tetapi orang itu terkenal sebagai seorang pangeran yang kaya raya, mempunyai ilmu silat cukup tinggi, dan terutama sekali, sangat dermawan serta dikenal baik oleh para tokoh persilatan. Pangeran tua yang dikabarkan kaya raya dan gagah itu bagaimana kini dapat membuat seorang wanita muda yang manis ini menderita dan ingin membunuh diri? Ceritakanlah, jangankan Toan Ong Ya, biarpun Raja Neraka sekali, kalau kuanggap cukup memenuhi syarat untuk dibasmi, maka akan kubunuh dia, katanya dengan nada suara yang serius dan halus, namun mengandung ancaman yang mendirikan bulu roma. Wanita itu masih menangis, membuat Tian Xin menjadi jengkel juga. Ceritakanlah dan aku akan membantumu. Kalau engkau tidak mau, nah, pergi dari sini dan kalau kau mau bunuh diri, silakan, akan tetapi jangan di tempatku sini. Wanita itu menghentikan tangisnya, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Tian Xin. Benarkah Tai Hiap sudi menolongku dan membalaskan dendam sakit hatiku yang sedalam lautan? Ceritakanlah lebih dulu apa yang terjadi, potong Tian Xin. Pangeran terkutuk itu sudah membunuh ayahku, suamiku, kemudian memperkosaku dan memaksaku untuk menjadi selirnya.
Aku tak tahan lagi dan hendak membunuhnya untuk membalas kematian ayahku dan suamiku. Akan tetapi dia terlampau kuat bagiku dan aku malah dihinanya. Sampai akhirnya aku melarikan diri dan pergi ke tempat yang terkenal ada hantunya ini untuk membunuh diri. Tian Xin mengerutkan alisnya. Tentu saja dia tidak mau menelan dan menerima saja cerita sepihak macam ini. Mengapa ayahmu dan suamimu dibunuh oleh pangeran itu? Wanita itu lalu bercerita yang kadang-kadang diselingi isak. Dia bernama Lu Qimlan, dan sudah beberapa tahun lamanya menjadi istri dari seorang pemburu siga yang pekerjaannya memburu binatang buas berdua dengan ayahnya. Mereka sering berburu di hutan-hutan sebelah utara kota raja, dan mereka sudah mendapatkan seorang langganan yang baik, yaitu keluarga Pangeran Toan itulah. Pada suatu hari, saat Qimlan membawa kulit binatang hutan untuk dikirimkan ke rumah Toan Ongya, kebetulan sekali pangeran tua itu sendiri yang menerimanya, dan agaknya pangeran yang terkenal kaya raya dan dermawan tetapi juga terkenal suka bermain-main dengan wanita-wanita cantik itu agaknya tertarik kepada Qimlan yang manis. Qimlan lalu dibujuk dan diancam, bahkan sang pangeran itu mempergunakan kekerasan untuk menahannya di dalam istananya, hingga akhirnya Qimlan tidak dapat melawan dan terpaksa harus menyerahkan diri kepada pangeran tua yang juga adalah seorang ahli silat tinggi yang amat lihai itu. Suaminya dan ayahnya yang sudah lama menjadi teman berburu suaminya, jauh sebelum dia menikah dengan pemburu itu, kemudian malam-malam datang menyelidiki, dan dalam pertempuran melawan Toan Ongya, keduanya roboh tewas. Selanjutnya, Qimlan diambil sebagai selir oleh pangeran itu. Ketika malam tadi Qimlan mencari kesempatan untuk membunuh pangeran itu dengan racun, dia telah ketahuan. Biarpun dia diampuni, namun dia diusir pergi dari istana. Demikianlah, Tai Hiap, apa dayaku sebagai seorang wanita lemah? Biarpun aku mengerti sedikit ilmu silat, akan tetapi mana mungkin aku menandingi Toan Ongya? Baru melawan para pengawalnya saja aku tidak akan sanggup. Karena putus harapan dan penasaran, maka aku mengambil keputusan untuk mati, dan menyusul ayah serta suamiku saja. Qimlan mengakhiri penuturannya dan menangis lagi. Tian Xin telah mengerutkan alisnya dan mengepal tinju tangannya. Baik, malam ini juga Toan Ongya akan kubunuh. Akan tetapi engkau harus ikut untuk membuktikan kebenaran ceritamu, katanya. Wanita itu terkejut dan cepat menggelengkan kepala. Tidak, mana aku berani ke sana? Jangan takut, ada aku yang akan melindungimu. Aku berjanji, tidak akan ada orang yang dapat mengganggumu seujung rambutmu pun. Mari, dengan terpaksa, akan tetapi juga penuh harapan, wanita yang bernama Qimlan itu lalu berlari menuju ke dalam kota raja. Ketika mereka tiba di pintu gerbang kota raja, Tian Xin memondongnya dan membawanya melompati tembok kota raja yang tinggi itu, membuat Qimlan menahan napas dan juga kagum bukan main. Sesudah mereka turun di sebelah dalam tembok itu, Qimlan langsung berkata, kini aku percaya bahwa Tai Hiap tentu akan dapat membantuku menghadapi pangeran terkutuk itu. Tian Xin tidak menjawab, melainkan menurunkan Qimlan dan mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke istana pangeran itu. Suasana sudah sunyi karena waktu telah mulai menjelang tengah malam. Dengan mudahnya mereka pun tiba di sebelah belakang tembok yang mengurung istana Pangeran Toan itu. Di sini, kembali Tian Xin memondong tubuh Qimlan dan meloncat ke atas pagar tembok. Kemudian mereka, atas petunjuk Qimlan, turun ke dalam taman di belakang istana. Dari sini, Qimlan menjadi penunjuk jalan. Dengan berindap-indap mereka memasuki bangunan yang besar dan megah itu, melalui pintu-pintu rahasia kecil yang telah dikenal baik oleh Qimlan. Setelah memeriksa dengan berindap-indap, akhirnya mereka tiba di luar sebuah ruangan tamu di belakang, di mana pangeran itu suka menerima tamu-tamunya yang penting, atau sahabat-sahabat baiknya. Dan ruangan itu masih terang, berarti bahwa sang pangeran masih berada di situ, dan terdengarlah lapat-lapat suara orang berbicara di balik pintu ruangan itu. Dia berada di dalam ruangan itu menerima tamunya. Qimlan berbisik di dekat telinga Tian Xin. Tian Xin mengangguk kemudian balas berbisik, aku akan naik dan mengintai dari atas, engkau harus dapat membuktikan ceritamu kepadaku tadi, baru aku akan turun tangan. Setelah berkata demikian,
Sekali berkelebat Tian Xin telah lenyap dari depan wanita itu. Ditinggal seperti ini, Kim Lan terkejut dan gelisah. Akan tetapi dia percaya bahwa pemuda itu pasti mengintai dari atas. Dia harus bisa meyakinkan hati pemuda itu akan kebenaran ceritanya tadi, dan kalau pemuda itu turun tangan, dia yakin bahwa musuh besarnya pasti akan dapat terbunuh dan dendamnya akan terbalas secara memuaskan sekali. Dia memberi kesempatan beberapa waktu, supaya pemuda itu dapat menemukan tempat pengintaian yang baik. Setelah lewat beberapa waktu, barulah dia mendorong pintu ruang itu dan masuk ke dalam ruangan. Perbuatannya ini mengejutkan 3 orang laki-laki yang sedang duduk menghadapi meja, dan bercakap-cakap di dalam ruangan itu. Mereka menghadapi cawan dan guci arak, serta beberapa macam makanan kering. Tadinya pangeran tua itu mengira bahwa ada pelayan lancang yang memasuki ruangan. Akan tetapi ketika dia melihat siapa yang masuk, maka alisnya berkerut dan dia bangkit berdiri dengan muka merah karena marah. Perempuan rendah budi, engkau berani datang lagi ke sini, bentaknya. Tian Xin mengintai dari atas atap yang telah dia lubangi. Dia melihat bahwa yang berdiri dan membentak itu adalah seorang laki-laki yang usianya sudah 50 tahun lebih, bertubuh tinggi dan masih gagah, nampak berwibawa akan tetapi sikapnya halus sebagai tanda bahwa kakek ini adalah seorang terpelajar tinggi. Mudah saja baginya untuk menduga bahwa tentu orang inilah yang dimaksudkan oleh Kim Lan, yaitu Toan Ong Ya, Pangeran Toan yang terkenal itu. Dari teguran itu maklumlah dia bahwa memang benar pangeran itu mengenal baik kepada Kim Lan. Dia melihat Kim Lan menjatuhkan diri berlutut. Ong Ya, saya tak percaya Paduka begini kejam. Setelah membunuh ayahku, suamiku, dan sesudah sekian lama saya melayani Paduka, kini Paduka hendak mengusirku begitu saja. Engkau tak mungkin lupa akan perbuatanmu yang hina. Engkau hampir berhasil membunuhku dengan meracuni minumanku, dan sekarang engkau mengatakan aku yang kejam? Hayo pergi dari sini, jangan engkau injak lagi tempat ini. Tapi saya mencoba meracuni Paduka karena Paduka telah membunuh ayahku dan suamiku. Ayahmu dan suamimu mencari mampus sendiri. Sudahlah, pergi kataku. Dari atas, Tian Xin mendengar ini semua dan percayalah dia akan kebenaran cerita Kim Lan. Pangeran itu tidak menyangkal telah membunuh ayah dan suami wanita itu, dan Kim Lan juga sudah mengaku telah mencoba meracuni sang pangeran, persis seperti yang diceritakan oleh wanita itu kepadanya tadi. Marahlah Tian Xin, membunuh ayah dan suami orang, memperkosa istri orang, dan hal ini dia tidak sangsi lagi melihat bahwa Kim Lan begitu berbakti serta mencinta suaminya sehingga mau meracuni pangeran itu, dan sekarang hendak mengusir wanita itu begitu saja. Jelas bahwa pangeran itu bukan seorang baik-baik. Dia melihat bahwa 2 orang tamu pangeran itu ternyata adalah 2 orang laki-laki yang kelihatan gagah perkasa, yang seorang bertubuh tinggi besar berpakaian seperti petani, sikapnya amat polos dan gagah, sedangkan yang kedua adalah seorang berjubah wesio berkepala gundul, berusia sebaya dengan petani itu, yaitu kira-kira 40 tahun. Namun dia tidak peduli, kalau mereka akan mengeroyoknya, terserah, pikirnya. Maka dia pun segera menerobos atap dan melayang turun ke dalam ruangan itu. Yang berkedudukan mempergunakan kekuasaannya untuk menindas orang, yang kaya raya mempergunakan hartanya untuk memperbudak orang, yang kuat mempergunakan kepandaiannya untuk bersikap sewenang-wenang. Seorang pangeran membunuh dan memperkosa orang seenak perutnya sendiri. Sungguh dunia sudah penuh dengan manusia-manusia jahat yang harus dibasmi. Sementara itu, ketika melihat munculnya seorang pemuda yang menerobos masuk dari atas, maklumlah Pangeran Toan bahwa orang ini tentulah sekutu dari Kim Lan, maka dia sudah mencabut pedangnya dan menudingkan pedang itu ke arah muka Tian Xin sambil membentak, "Siapakah engkau yang berani memasuki rumah orang tanpa izin?" Tian Xin tersenyum. Meski engkau seorang pangeran yang kaya raya, apa kau kira boleh membunuh orang tanpa izin?" Lalu sambil melangkah maju dia menyambung, "Kenalilah, aku adalah wakil dari orang-orang yang kau bunuh." Tangannya telah bergerak menamparkan ke depan dengan cepat dan kuat. Melihat ini, sang pangeran segera menggerakkan pedangnya membacok ke arah tangan yang menamparkan itu.
Akan tetapi tamparan itu memang hanya serangan pancingan saja dari Tianxin. Pada waktu pedang membacok, dia membuka tangannya dan menerima pedang itu dengan tangan terbuka. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.